Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, mas-mas, mbak-mbak, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin, yaitu kajian Kamis malam Jumat, yang alhamdulillah Kamis malam ini adalah kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah kesempatan, peluang besar untuk kita mendapatkan keutamaan yang besar. Karena tidak ada hari yang dimana ketika seorang hamba melakukan ibadah dan amal salih, dan hari itu lebih baik dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ibadah dan amal salih yang dilakukan di luar dari hari-hari tersebut. Apa hari-hari itu? Tidak lain adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada Kamis yang lalu, pertemuan yang lalu, kita telah mengkaji tentang keistimewaan atau keutamaan-keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara khusus. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang keutamaan atau keistimewaan hari Arafah, dan nanti kita akan lanjutkan dengan serba-serbi kurban, di mana kita akan mengkaji secara khusus tentang hikmah-hikmah kurban yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Minhajul Muslim. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau sedikit melihat saat ini saudara-saudara kita yang berada di tanah haram, yaitu berada di kota Mekah, saat ini mereka sudah mulai bertolak menuju Arafah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu mereka berkumpul di Mina untuk melaksanakan ibadah tarwiyah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah di Mina, dan juga melaksanakan sholat sebagaimana biasa, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Kalau saat ini ya kita jam 7:30 ya, di sana saudara kita saat ini kurang lebih sekitar jam 3:30 sore. Artinya apa? Artinya di sore hari di sana ini mereka, saudara-saudara kita ini sudah mulai bertolak menuju Arafah. Karena kalau berangkat malam hari, kemungkinan besar itu sampai di Arafahnya siang hari atau bahkan bisa sampai sore hari. Kenapa? Karena kondisi tempat yang terbatas, jalan yang sangat padat sekali, sehingga biasanya untuk keberangkatan ya, jamaah haji dari maktab atau dari tempat tinggal mereka itu biasanya dijadwal, sehingga tidak bisa misal besok wukuf Arafah pagiannya berangkat, tidak bisa. Kadangkala ada yang berangkat dari siang hari, kadangkala ada yang sudah berangkat dari pagi hari, kadangkala ada yang bisa berangkat di sore hari, kadangkala habis maghrib, habis syak baru berangkat menuju Arafah. Yang pasti saat ini saudara-saudara kita, mereka sedang bertolak menuju Arafah. Dan Arafah ini adalah menjadi kunci sah atau tidaknya ibadah haji mereka. Jadi saya ulangi lagi, sekaligus kita belajar fikih haji. Jadi Arafah, wukuf Arafah itu menjadi rukun haji bagi jamaah haji, dan rukun ini tidak bisa ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan rukun yang lain, apabila ditinggalkan dapat digantikan oleh yang lain, atau kalau tidak maka harus membayar dam. Berbeda dengan wukuf Arafah, karena ini adalah tempat yang sakral, ibadah yang sakral, ibadah yang sangat urgen dan penting. Makanya Nabi SAW menyampaikan sabda beliau. Beliau mengatakan, beliau bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf Arafah. Sehingga bagi jamaah haji, siapapun dia, mau duitnya banyak, mau dia seorang presiden, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang raja, menteri, siapapun, kalau tidak wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Jadi siapapun, mau orang yang sehat, mau orang yang sakit, mau orang yang mau sekarat sekalipun, kalau sudah berniat haji tidak wukuf Arafah maka hajinya tidak sah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, makanya sampai pemerintah Arab Saudi itu membantu para jamaah haji yang di hari wukuf Arafah mereka masih di opnam di rumah sakit. Artinya masih berbaring di rumah sakit, mungkin karena sakitnya yang sangat parah. Maka pemerintah Arab Saudi berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas kepada jamaah haji yang di opnam di rumah sakit untuk dibawa ke tempat wukuf Arafah. Sekalipun apa? Sebentar saja, sekalipun hanya beberapa menit, sekalipun berada di atas kendaraan. Allahu Akbar, ini bayangkan. Jadi seluruh jamaah haji yang di opnam di rumah sakit itu harus dibawa di Arafah. Kenapa? Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf Arafah. Karena kalau mereka berangkat haji sudah jauh-jauh dari Indonesia, jauh-jauh dari Rusia, dari Amerika, dari Thailand, Singapura dan lain sebagainya, sampai di Mekah, kalau Allah sakit tidak bisa wukuf Arafah maka hajinya nggak sah. Maka istilah kondisi jamaah haji yang dalam kondisi sakit tetap dibawa ke Arafah ini istilahnya namanya safari wukuf. Betul ya?
Jadi jamaah haji yang mungkin jamaah kita yang sudah pernah haji nggak asing istilah ini. Jadi ada istilah safari wukuf. Apa yang dimaksud safari wukuf? Ya, wukufnya safar dalam kondisi di perjalanan tidak lama. Kalau secara keumuman memang jamaah haji itu apa? Menetap di Arafah. Diupayakan ketika zawal ya, matahari tergelincir atau waktu zuhur, diharapkan seluruh jamaah haji sudah berada di Arafah. Dan ini waktu yang afdal, yang utama. Jadi waktu yang afdal, yang utama untuk wukuf di Arafah itu adalah sejak zawalus syams, yaitu sejak zuhur sampai kapan? Sampai ghurubus syams, sampai matahari terbenam. Ini waktu yang afdal, yang utama. Waktu yang afdal, yang utama. Namun bagi jamaah haji yang mungkin terkendala kondisi yang padat, macet dan lain sebagainya, sehingga sampai di Arafahnya maghrib, maka masih tetap ada kesempatan untuk bisa berwukuf di Arafah. Sampai bahkan para ulama ya menjelaskan, dan para ulama berijma bersepakat, siapa yang wukuf di Arafah 5 menit atau beberapa menit saja sebelum subuh hari di tanggal 10 Dzulhijjah, maka wukufnya tetap sah, sekalipun hanya beberapa menit saja. Supaya apa? Supaya tidak batal hajinya, supaya seluruh jamaah haji mendapatkan apa? Keabsahan, hajinya menjadi haji yang sah. Berbeda dengan rukun yang lain, melontar jumroh, tawaf, sa'i, ini bisa dibadalkan bagi jamaah yang memang tidak mampu. Namun sekarang sudah ada opsi bagi yang tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i. Sekarang sudah ada fasilitas kursi roda, sehingga tetap masih bisa tawaf dan sa'i. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, ada fasilitas mobil listrik, mobil kecil itu. Kalau istilah anak-anak kecil ada boom car. Coba kalau panjenengan pengen tahu ya, cari saja di YouTube. Itu sa'i menggunakan kendaraan listrik. Itu canggih sekali. Itu memang fasilitas ini diperuntukkan untuk siapa? Jamaah haji, jamaah umrah yang tidak bisa jalan kaki ketika tawaf dan sa'i. Bagi jamaah haji yang tidak bisa melontar jumrah tadi, bisa diwakilkan kalau memang tidak mampu. Ataupun kalau mampu lebih baik lagi dengan kursi roda. Tapi memang dengan memakai kursi roda pun juga kondisinya agak sulit, karena kondisi Mina itu kondisi yang paling padat setelah Arafah. Jadi sepadat-padatnya jamaah haji itu berkumpul di Arafah. Dan yang paling padat lagi adalah ketika jamaah haji berkumpul di Mina. Karena di Mina itu nggak hanya sehari, beda di Arafah. Arafah tadi hanya dari zuhur sampai maghrib, artinya paling tidak 1 hari lah. Berbeda di Mina. Ya, di Mina itu dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari. Dan ini jamaah haji, apa yang dilakukan ketika mereka berada di Mina? Mereka melakukan amal melontar jumrah. Ada jumrah ula, ada wusta, ada aqabah. Setiap hari. Secara khusus di tanggal 10 Dzulhijjah, ya kan? Di tanggal 10 Dzulhijjah, kalau kaum muslimin yang lain berangkat untuk menuju tanah lapang, ya, untuk sholat Aid, jamaah haji nggak sholat Aid. Apa yang mereka lakukan? Berangkat menuju tempat untuk melontar jumroh. Dan hanya satu tempat yang digunakan untuk melontar saat itu, yaitu tempatnya dimaksud dengan Jamarat Aqabah. Ini sedikit
kita belajar fikih haji. Jadi hanya Jamarat Aqobah saja tempat yang digunakan untuk melontar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baru setelah itu jamaah haji bertolak menuju Mekah untuk tawaf ifadah, untuk sa'i haji, untuk tahallul tsani. Jadi ketika sudah melontar jumroh itu sebenarnya sudah tahallul awal. Tapi belum boleh apa? Melepas baju ihramnya, belum boleh berhubungan suami istri. Kapan bolehnya? Ketika sudah tahallul tsani. Kapan tahallul tsani? Tahallul tsani itu kalau jamaah haji sudah melontar jumrah, sudah tawaf ifadah, sudah sa'i haji. Itu baru dimaksud dengan tahallul tsani, yaitu menggundul kepala. Ini sekilas dari pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 8 Dzulhijjah yaitu hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah yaitu wukuf di Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah bertolak menuju Mina dan melontar jumlah Aqabah, tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul, halqus sya'ri, mengundul kepala. Kemudian setelah itu jamaah haji kembali ke Mina, karena di Mina itu disiapkan tenda. Jamaah haji semuanya tinggal di tenda. Mau di Indonesia dia adalah seorang pejabat, mau kepala dinas, mau siapa saja, ketika di Mina semuanya bertempat tinggal di tenda. Semuanya apa? Di tenda. Ketika melontar jumrah pun dalam kondisi yang sama, dalam kondisi yang berdesak-desakan, panas-panas. Disinilah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, pejabat dan rakyat. Yang membedakan hanyalah kesungguhan mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah tawaf ifadah, sa'i di tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tahallul, maka seluruh jamaah haji kembali ke Mina. Itu kalau ada bis, alhamdulillah bisa ke Mina pakai bis. Kalau tidak ada, mau nggak mau harus jalan kaki. Ya, mau nggak mau harus jalan kaki. Saya masih ingat sekali tahun 2012. Jadi saya haji dengan teman-teman saat itu, karena kita masih muda-muda, nekat gitu, jalan kaki kita, Masya Allah. Jadi dari Mina ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Mina, bahkan sebelum dari Arafah kita jalan kaki. Kenapa? Karena namanya mahasiswa, kita mau naik bis ya harganya mahal gitu. Alhamdulillah bisa beli apa? Bisa beli tasrih, tiket untuk bisa berangkat haji, itu sudah alhamdulillah. Karena untuk sewa bis mahal sekali. Coba tanya jemaah haji nanti kalau pulang, kalau naik taksi berapa satu kali perjalanan? Bisa sampai 100 real kalau musim haji, ya kan? Satu mobil 100 real. Bayangkan 100 real kalau sekarang dikalikan kurs 4.000 sudah berapa? 400.000. Padahal naik taksi dari sini, misal dari sini ke rumah sakit PKU Muhammadiyah, sini dekat, 400.000. Iya. Maka alhamdulillah kalau ada fasilitas bis sehingga bisa apa? Ke Mina, kembali ke Mina setelah sa'i tadi bisa kembali ke Mina memakai bis. Kalau nggak dapat bis ya jalan kaki. Kalau nggak mau jalan kaki ya harus keluarin duit untuk apa? Naik taksi. Nah ini kondisi saudara-saudara kita nanti besok hari ya di tanggal 10 menuju 11. Maka setelah tawaf ifadah, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, menggundul kepala, jamaah haji bertolak menuju Mina. Di Mina ngapain? Ya, di sana ya memperbaiki ibadah, sholat, berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.
11, 12, 13 Dzulhijjah. Setiap hari melontar jumrah. Jumrahnya ada 3 tempat, Ula, Wusta, Aqobah. Ula 7 batu, Wusta 7 batu, Aqobah 7 batu. Sehingga setiap hari harus ada 21 batu yang dilemparkan minimal ya. Jadi jamaah haji kadang saya sering menyampaikan jaga-jaga bawa batu lebih gitu. Karena takutnya apa? Nanti jatuh di jalan, susah nyari batu. Maka bawa lebih, tapi yang dilempar ya hanya 21. Di Ula ya hanya 7 batu, Wusta ya hanya 7 batu, Aqobah ya hanya 7 batu. Loh Ustaz, katanya suruh bawa lebih, sisanya tak lempar semuanya. Ya nggak boleh. Kadang ada sebagian jemaah haji gitu, karena masih sisa Pak Ustaz itu, sisanya saya lemparkan semuanya. Nah, ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ini dia keliru ini. Nah itu. Jadi 11, 12, 13 berada di Mina untuk banyak ibadah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sebagaimana biasa. Khusus untuk zuhur dan asar bisa dijamak dan bisa diqashar. Untuk sholat maghrib dan isya juga bisa dijamak, bisa diqashar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada yang ketinggalan tadi. Jadi setelah dari Arafah, sebelum ke Mina, jamaah haji disunnahkan untuk mabit di Muzdalifah. Ya, jadi tanggal 9 wukuf Arafah, malam tanggal 10 ya. Jadi setelah Arafah itu jamaah haji akan melewati Muzdalifah. Sebelum ke Mina itu melewati Muzdalifah. Di Muzdalifah itu nggak lama, paling hanya sebentar. Apalagi kondisi jamaah haji yang semakin banyak, itu paling hanya 5 menit, berapa menit saja. Habis itu berangkat lagi menuju Mina. Kecuali kalau kita yang mahasiswa itu karena kita nggak naik bis, kita tidur di Muzdalifah gitu. Dan memang dulu Rasulullah ya tidur di Muzdalifah, tapi sekarang kondisinya sudah nggak mungkin. Kalau semuanya harus tidur di Muzdalifah, maka udah kacau nanti tanggal 10 Dzulhijjahnya. Di Minanya sudah nggak bisa. Nah ini. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Dan Arafah ini adalah inti dari pelaksanaan ibadah haji. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Siapa yang haji nggak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Kemudian Arafah ini adalah tempat yang banyak sekali memiliki keutamaan. Tempat yang memiliki banyak keutamaan. Dan nanti kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan Arafah. Sebelum kita masuk kepada keutamaan Arafah, kita akan masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Hafsah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Asyura. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa puasa di tanggal 10 Muharram atau yang terkenal dengan Asyura. Wa tis'an min Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa thalathati ayyam minasyahr, dan 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 Dzulhijjah. Yang ini sebenarnya yang saya ingin usulkan kepada pemerintah. Harusnya setiap bulan itu ada Ru'yatul Hilal. Supaya apa? Supaya umat Islam itu puasa Yaumul Bidnya itu tepat sama. Ya kan? Jadi selama ini kan Ru'yah Hilal itu hanya menjelang Idul Fitri, Idul Adha atau menjelang Ramadan. Nah ini kalau setiap bulan, awal bulan ini ada Ru'yah Hilal, insya Allah dipastikan seluruh umat Islam itu puasa Yaumul Bidnya benar. Ya kan? Kenapa? Karena dari awal sudah diru'yah.
Sehingga tanggal 13, 14, 15 itu tepat, yaitu sesuai dengan hilal yang ada. Nah ini, karena ini adalah di antara puasa yang biasa dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang akan kita kaji adalah tentang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan puasa Arafah. Bagi jamaah haji, mereka berwukuf di Arafah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tidak berpuasa Arafah. Ya, jadi ketika haji Nabi tidak berpuasa Arafah. Bahkan sampai saat itu ada sahabat yang nggak percaya kalau Nabi nggak berpuasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk apa? Mengambil segelas susu. Maka di hadapan para sahabat Nabi meminum itu air susu untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak berpuasa Arafah ketika Nabi wukuf di Arafah. Maka dengan petunjuk Nabi inilah, dengan amal yang dilakukan Nabi inilah, para ulama mengambil kesimpulan bahwa puasa Arafah bagi jamaah yang sedang wukuf di Arafah itu tidak dianjurkan, sekalipun tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak ada larangan berarti boleh dilakukan. Sehingga bagi jamaah haji yang puasa Arafah yang nggak berdosa tetap dapat pahala. Tapi lebih diutamakan untuk tidak berpuasa Arafah. Kenapa? Karena mereka dianjurkan membanyak zikir, wirid, membanyak ibadah, doa di Arafah, dan dalam kondisi yang semacam ini dibutuhkan fisik tenaga yang kuat. Nah ini. Maka bagi jamaah haji tidak dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Adapun bagi umat Islam yang tidak bisa haji, maka disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Untuk berpuasa Arafah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa keutamaan puasa Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyam yaumi Arafah yukaffirus sanal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini kalau bahasa orang bisnis ini apa? Diskon besar-besaran ini. Bahkan ini pembersihan dosa. Pembersihan dosa. Bayangkan dosa-dosa setahun yang lalu dibersihkan oleh Allah. Dosa setahun yang akan dibersihkan oleh Allah. Maka di sini pertanyaan besarnya, kalau kita sekarang kita berpuasa Arafahnya ikut yang mana? Ikut di Arab Saudi karena di sana juga wukuf namanya puasa Arafah. Nah, itu dalilnya orang yang mengatakan harus sesuai Arafah karena di sana puasa Arafah. Karena di sana puasa Arafah ya kita puasa Arafah di sini. Gitu. Dikaitkan dengan kondisi wukuf Arafah. Kemudian pendapat yang kedua, puasa Arafah tidak harus sesuai dengan kondisi jamaah haji wukuf Arafah. Kenapa? Karena para ulama juga menjelaskan bahwa di sini ada perbedaan, ada khilaf di antara para ulama, dan para ulama pun berijtihad. Yang pertama tadi berijtihadnya apa? Harus sesuai dengan ittihadul matali, matlaknya harus satu, mengacu pada Arab Saudi ya. Karena kenal sana wukuf ya kita harus puasa. Ada pendapat yang kedua tadi, masing-masing tempat, masing-masing daerah itu matlaknya berbeda-beda, sehingga ada kemungkinan di sana sudah wukuf, di sini belum masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Maka disinilah sikap kita sebagai seorang mukmin, kita harus berlapang dada. Kenapa? Karena di sini para ulama pun apa? Berijtihad, tidak sembarang para ulama itu.
Sehingga yang berkeyakinan sesuai dengan wukuf itu juga ada ijtihadnya, dan juga yang sesuai dengan matlaknya masing-masing, negaranya masing-masing, itu juga ada ijtihadnya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di kajian kemarin, setiap ijtihad itu ada pahalanya. Nabi SAW bersabda, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad dan ijtihadnya benar, tepat, akurat, sesuai dengan realitanya, kebenarannya, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan siapa yang berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, dalam Islam nggak ada yang sia-sia, tetap dapat pahala, falahu ajrun wahidun. Dia tetap dapat pahala ijtihadnya, 1 pahala. Kenapa yang pertama 2 pahala? Karena 1 pahala ijtihad, yang kedua pahala benar ijtihadnya. Yang kedua adalah dapat pahala ijtihad, tapi tidak dapat apa? Pahala ketepatan atau benarnya ijtihad. Dan setiap ijtihad ada pahalanya. Maka di sini sikap kita sebagai seorang muslim, kita harus berlapang dada dalam menyikapi perbedaan dalam masalah yang seperti ini. Sehingga juga siapa yang mau, ini khusus ya, untuk yang mau puasa Arafah besok hari Jumat juga nggak masalah, diperbolehkan ya. Sehingga kalau yang puasa di esok hari, puasa Arafah besok dari Jumat, maka besoknya hari Sabtu tidak boleh puasa, haram. Kenapa? Karena itu sudah hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu pula hari Ahadnya, hari Senin dan Selasanya juga haram berpuasa karena itu hari tasyrik. Dan ini waktu diharam berpuasa, diharamkan berpuasa. Ini khusus bagi apa? Yang berpuasa untuk besok. Maka yang puasa Arafah besok hari jangan lupa untuk mulai sekarang nanti pasang alarm. Jangan sampai ketinggalan ya. Ini keutamaannya besar. Adapun yang berkeyakinan atau pada pendapat yang kedua, yaitu puasa Arafahnya adalah lusa, ya, yaitu besok hari Sabtu, maka nggak usah bingung, karena kalau sudah berkeyakinan Sabtu ya Sabtu, ya. Sehingga Ahadnya apa? Nggak boleh puasa, Senin nggak boleh puasa, Selasa nggak boleh puasa, Rabu nggak boleh puasa. Berbeda dengan yang puasa besok, maka Rabu sudah boleh puasa karena sudah tidak hari tasyrik. Nah, seperti ini. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah keutamaan berpuasa Arafah. Yaitu apa tadi? Dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan di sini para ulama ijma bersepakat menjelaskan bahwa dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar hanya dapat dihapus atau dapat digugurkan Allah dengan tobat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tobat kemarin kajian Ahad pagi? Masih ingat Bapak Ibu? Apa bedanya istighfar dengan tobat? Kalau istighfar hanya tolabul maghfirah, memohon ampunan, wa wiqayah anisyarri, berlindung kepada Allah dari dampak keburukan yang dia perbuat. Karena setiap apa yang dilakukan oleh kita ada konsekuensinya. Maka orang istighfar itu berlindung kepada Allah, jangan sampai apa? Dampak dosa dan maksiat ini apa? Berdampak pada kita, mendatangkan musibah. Itu namanya istighfar. Dan itu dilakukan dengan lisan. Adapun tobat adalah al-iqla wa adamur ruju' ilaihi, yaitu berlepas diri. Wa adamur ruju', dan tidak kembali lagi pada perbuatan yang sama. Itu yang dimaksud dengan taubat. Maka kalau orang ngulangi lagi, namanya dia belum taubat. Dia hanya beristighfar kepada Allah, tapi dia belum bertobat kepada Allah. Maka konsekuensi taubat
itu harus meninggalkan perbuatannya, maka ini baru diampuni Allah. Tapi kalau masih ulang-ulang, maka belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakum. Maka dosa kecil yang digugurkan, dihapuskan Allah. Sedangkan dosa besar tadi dengan apa? Tobat, ya. Dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa saja keutamaan hari Arafah? Kalau tadi keutamaan puasa Arafah, sekarang kita masuk pada keutamaan keutamaan puasa Arafah, sekarang kita masuk pada keutamaan hari Arafah. Apa keutamaan hari Arafah? Satu, ya, hari Arafah adalah hari di mana Allah sempurnakan agama Islam. Ya, sempurnakan agama Islam. Oh, berarti sebelumnya Islam belum sempurna. Iya. Datanglah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah ayat 3. Jadi ini menjelaskan, menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Dan ini juga, ayat ini turun bertepatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang saat itu sedang wukuf di Arafah. Dan dalam sebuah riwayat, dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah, berdiri di Arafah, dan hari itu adalah hari Jumat. Maka ini keistimewaan bagi jamaah haji besok pagi. Karena apa? Wukuf mereka sama dengan wukufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Dan Nabi hanya wukuf sekali seumur hidup. Jadi Nabi itu hajinya hanya sekali. Itu menjadi wukuf Nabi yang pertama dan terakhir. Makanya disebut para ulama dengan haji wada. Wada ini artinya berpisah dengan umatnya, bukan berpisah dengan haji, nggak ada haji lagi, enggak. Jadi yang dimaksud haji wada itu adalah tahun wada, tahun perpisahan. Ya. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ayat itu turun di hari Arafah, di bulan Dzulhijjah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di bulan apa, Bapak Ibu? Di bulan yang beliau lahir, bulan Rabiul Awal. Berarti berapa bulan setelah itu? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan setelah haji Nabi dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak lama. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kondisi yang sangat penting. Karena ini apa? Menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa agama-agama yang sebelumnya nggak sempurna. Sekalipun agama Yahudi, Nasrani itu juga agama samawiyah, datangnya dari Allah, cuma sudah banyak dirubah sehingga tidak murni, tidak otentik. Yang murni otentik hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu ya belum sempurna, maka disempurnakan dengan apa? Haji. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridha agama Islam adalah agama lakum, agama kalian. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dan siapa yang mencari agama selain Islam, nah ini yang harus kita jadikan pegangan sampai akhir hayat. Jangan sampai kita meyakini ada agama yang lain selain Islam. Jangan sampai kita meyakini ada syariat yang lebih baik dari syariat Allah. Jangan sampai kita meyakini ada agama yang baik selain agama Islam.
Wa raditu lakumul Islam madinah. Kenapa? Karena hanya agama Islam yang diridhai Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain Islam, falan yuqbala minhu, maka enggak akan ditolak, enggak akan diterima oleh Allah. Artinya ditolak. Semua jalan selain jalannya Islam ditolak oleh Allah. Semua ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya merugi orang yang tidak beragama Islam. Maka ini PR besar Bapak Ibu untuk kita semuanya, yang kita masih punya saudara yang belum Islam, yang kita masih punya kerabat yang belum Islam, yang kita masih punya tetangga yang belum Islam. Ayo, ini peluang besar untuk mengajak mereka apa? Beragama Islam. Kalau kita sayang dengan mereka, jangan berhenti dakwah mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Kalau paling tidak kita punya target seumur hidup, kita bisa mengislamkan satu orang minimal. Abot ya, abot. Tidak apa-apa, berusaha. Kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita, berikhtiar semaksimal mungkin. Atau paling tidak kalau tidak bisa mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang Islam untuk berislam. Wah, ini banyak orang Islam yang nggak sadar dia kafir. Loh, kok bisa Ustaz? Loh, ngakuni Islam rasolat, ya kan? Ngakuni Islam ndak puasa Ramadan, wayai poso ratu poso, ini enggak Islam ini di mata Allah. Harus kita ajak ini. Maka saya pengenlah panjenengan semua itu punya target. Siapa tetangga atau saudara panjenengan yang bisa diajak sholat? Minimal dalam 1 tahun minimal 2 orang. Saya punya target, saya punya tetangga ini mau tak ajak sholat jamaah di masjid, aktif ngaji. Bayangkan kalau setiap dari panjenengan semua ini 1 orang aja lah, maka nanti yang hadir berjamaah di sini akan 2 kali lipat. Yang hadir ngaji di sini akan 2 kali lipat yang hadir pada kajian-kajian kita. Taruhlah kalau kita kajian di Insyaallah Kamis malam Jumat, yang hadir 200. Ya, taruhlah 200. Kok tahu Ustaz 200? Dihitung dari mangkoknya. Kalau mangkoknya 200 ya berarti jamaahnya 200. Piringnya 200 berarti jamaahnya 200. Coba, saya menunggu target panjenengan semua. Minimal 1 orang yang diajak aktif sholat di masjid. Saged boten Bapak Ibu? Bisa kan? 1 saja. Syukur-syukur 2. Maka nanti yang ngaji gak hanya 200, 400. Ustaz, engkau sogatannya kurang. Enggak, nanti akan lebih banyak lagi. Karena masjid ini milik Allah, maka yang mencukupi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kata kurang, sekalipun seringnya minus. Yang nambah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita harus punya target. Mengajak apa? Saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Kalau ada yang belum Islam, kita ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau nggak ada atau susah, maka paling tidak kita apa? Mengislamkan orang Islam. Kalau di Jogjakarta itu ada mensolatkan orang Islam, nah, gitu kan. Mensolatkan orang hidup. Gitu. Kita ada istilah mengislamkan orang Islam. Jadi benar-benar agar apa? Islamnya Islam yang kafah. Jadi tidak hanya sekedar Islam KTP, tapi Islam yang kafah, yang totalitas. Yang totalitas. Sekalipun kita sangat menghargai, ada beberapa jamaah yang belum aktif jamaah ke masjid, tidak apa-apa, karena ini proses untuk hijrah, berubah. Mungkin ada jamaah yang oh Masya Allah, ceklek tes ya.
Jadi ada jamaah yang belum sholat rutin jamaah di masjid, tidak apa-apa. Ya paling tidak apa? Sudah beberapa kali jamaah. Ada jamaah yang mungkin masih merokok, misal ini, nggak apa-apa, di Al-Islah ini masih diperbolehkan merokok. Tapi merokoknya jangan di masjid. Ada tempat parkir, merokok di sana. Tapi harus punya target. Jangan lost dol merokoknya. Harus punya target. Saat ini merokoknya 1 bungkus. Target pekan depan atau bulan depan setengah bungkus. Pekan depannya lagi seperapate. Sebungkus berapa isinya? 12 ya. 12. Berarti bulan depan 6 batang. Jadi harus punya target. Jadi ada perubahan gitu loh. Bulan depannya lagi 3 batang. Pas karek telung ler iso bismillah gitu kan. Target 2 bulan depan lagi 1 batang. Ujungnya nanti berhenti merokok. Karena kalau kita suruh berhenti merokok totalitas, ya namanya orang sudah biasa sases balbul ya agak berat gitu. Tapi kalau ada kemauan yang tinggi, ya kan, dan ada ikhtiar yang maksimal, dan ada niatan yang tulus, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya berhenti merokok ini, ya Allah, saya bisa kurban. Kan gitu, kemarin kita sudah hitung kan, orang kalau nggak merokok setahun saja itu sudah punya uang 9 juta yang harusnya dipakai untuk apa? Kerokok. Bayangkan loh, 9 juta bisa sapi patungan 3 orang itu. Ya, suami, istri, anak yang bisa didaftarkan kurban itu. Maka ini pun bisa dilakukan kalau kita punya keinginan yang kuat dan dibuktikan dengan keseriusan. Maka itu target-target yang harus kita lakukan. Ada perubahan diri kita, ya kan? Ada perubahan diri kita. Ya jangan sekedar Allah mengampuni dosa, ngono aku nglakoni dosa ya dimaafna Allah. Ya jangan diulang-ulang terus lah. Jadi ada apa? Perubahan diri kita. Semakin baik hubungan kita di mata Allah dan dengan manusia. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama, hari disempurnakan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah keutamaan Arafah, hari di mana banyak hamba yang dibebaskan Allah dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar." Tidak ada hari di mana orang banyak dibebaskan Allah dari api neraka daripada hari Arafah. Maka besok ini kesempatan yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi mengatakan tidak ada hari di mana Allah banyak bebaskan hamba-hambanya dari api neraka min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Wa inna Allah ta'ala qal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, madza arada haula. Jadi apa yang mereka inginkan, kata Allah. Jadi orang-orang yang bersimpuh, yang berdoa, yang munajat kepada Allah, maka Allah katakan apa yang mereka inginkan. Artinya apa? Ketika kita memanjatkan doa di hari Arafah, maka doa kita pun akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang ketiga, Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna Allah ta'ala la yadnu summa yubahi bihimul malaikah. Jadi Allah mendekat dengan hamba-hambanya yang munajat, yang berdoa. Allah mendekat dengan hamba-hambanya. Summa yubahi bihimul malaika, kemudian Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Allah membanggakan kita, insya Allah, yang kita munajat besok pagi di hadapan para malaikat. Saking senengnya Allah itu apa? Allah bangga dengan hamba-hambanya.
dilihatkan di hadapan para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku yang mereka sedang munajat kepada Allah Akbar. Maka ini juga keutamaan Arafah. Kemudian keutamaan yang lain, ya, Arafah jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Tolong Bapak Ibu, kalau hari ini kita nggak sempat doa, kita nggak sempat munajat pada Allah, jangan sampai besok kita kehilangan kesempatan untuk munajat pada Allah. Kalau hari ini kita nggak sempat beristighfar pada Allah, kalau hari ini kita nggak sempat tobat pada Allah, jangan sampai besok hari kita sia-siakan waktu ini. Kenapa? Karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Maka dari sekarang kita siapkan doa apa saja yang ingin kita panjatkan pada Allah. Kita hamba Allah yang lemah, kita hamba Allah yang fakir, kita hamba Allah yang gak berdaya. Kita gak bisa hidup tanpa Allah. Kita hamba Allah yang banyak dosanya, dan kita butuh Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka besok ini peluang, kesempatan untuk kita beristighfar kepada Allah. Gak ada dari kita yang gak punya dosa, gak ada dari kita yang gak punya salah. Maka jadikan ini adalah kesempatan kita untuk munajat pada Allah. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana, kata Nabi, dan sebaik-baik yang aku ucapkan, wan nabiyuna min qabli, dan diucapkan oleh para nabi sebelumku. Artinya ada wirid, ada zikir. Yang wirid zikir ini selalu dibaca Nabi dan para nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak pernah ditinggalkan. Dan semua jamaah saya yakin sudah hafal wirid ini, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya mohon tolong Bapak Ibu, jangan sampai kita putus dari wirid ini. Baca terus wirid ini, karena ini adalah wirid yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya apa? Orang yang bertauhid kepada Allah, mereka yang selalu menegaskan bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Dan kita ingin mati nanti dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mudah loh. Kalau nggak bisa kita menjaga ibadah kita, amal kita nggak bisa husnul khatimah. Kita nggak bisa husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu hanya didapat oleh orang-orang yang selama hidupnya taat kepada Allah. Maka nggak mudah. Kita kadang lihat orang, ya Allah, husnul khatimah, enak sekali. Kalau kita lihat apa yang beliau lakukan selama hidup, beliau ahli sholat, selalu berjamaah, selalu ngaji, selalu bersedekah, selalu berinfak, selalu ini, selalu berbuat baik. Maka pantas kalau Allah berikan husnul khatimah. Maka hanya orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang mereka bisa meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang berucap rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia taat untuk beribadah kepada Allah,
tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun para malaikat ketika dia sakaratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu, kau enggak usah takut dengan kematian ini. Wala tahzan, enggak usah sedih. Jadi seorang mukmin itu dikuatkan hatinya oleh para malaikat. Kau enggak usah takut dengan kematian, kau enggak usah bersedih dengan kematian ini. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, aku diutus Allah untuk datang kepadamu, absyiru, untuk menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah surga yang telah dijanjikan Allah untuk Allahu Akbar. Ini orang apa? Husnul khatimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fi akhir hayati biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka jadikan kalimat la ilaha illallah ini apa? Wirid zikir yang selalu kita baca. Ya, wirid zikir yang selalu kita baca, jangan sampai kita tinggalkan. Secara khusus untuk besok hari di tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah, sebaik-baik doa yang dibaca Nabi, sebaik-baik zikir yang dibaca Nabi dan Nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, keesaan hanya miliknya, la syarika, enggak ada syarika, enggak ada sekutu selain Allah. Lahul mulku, baginya seluruh kerajaan. Walahul hamdu, baginya seluruh pujian. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Kita ini lemah Bapak Ibu. Kalau Allah katakan kita besok wafat, kita wafat, enggak bisa kita nolak. Boleh jadi malam ini malam kita yang terakhir, ya kan? Atau boleh jadi besok ini kesempatan kita yang terakhir, karena belum tentu tahun depan kita ketemu Arafah lagi. Gak mesti, belum tentu kita. Banyak saudara kita yang tahun kemarin bisa puasa Arafah bareng dengan kita, bisa buka puasa Arafah bareng dengan kita. Tahun sekarang gak bisa lagi. Dan boleh jadi itu kita nanti. Besok kita masih bisa puasa Arafah, tahun depan kita gak bisa. Maka jangan sampai kita sia-siakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, ini adalah keutamaan Arafah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat mengistimewakan diri kita di hadapan Allah untuk kita memperbaiki ibadah dan amal salih di hari Arafah. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan kurban, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Minhajul Muslim, beliau mencatat, menulis ada 4 hikmah kurban. Ada 4 hikmah kurban. Yang pertama, yang pasti adalah kurban itu adalah at-taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya yang akan nampak dan terlihat siapa yang benar-benar dekat dengan Allah dan siapa yang jauh dari Allah. Kedekatan seorang hamba dengan Allah dapat terlihat ketika ada perintah syariat untuk berkorban, maka dia berkorban. Maka orang yang mampu dan dia berkorban, maka dialah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita hambanya yang dekat dengan Allah. Karena orang kalau sudah dekat dengan Allah, apa saja yang diinginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba yang bertanya kepadaku tentang diriku, jawablah fa inni qarib, aku dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguh aku akan jawab doa orang-orang yang dekat denganku, yaitu orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Artinya apa? Jadikanlah kita hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ditunjukkan dengan apa? Dengan kita taat kepada Allah, dengan rajin sholat, rajin ngaji, ya, rajin beramal saleh, rajin beribadah. Ini bukti kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Maka ini hikmah yang pertama. Maka Allah tahu siapa yang mampu berkorban, siapa yang tidak mampu berkorban. Maka yang mampu berkorban, maka berkorbanlah. Karena ini apa? Akan nampak kedekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kurban itu oleh sebagian ulama dihukumi wajib. Kenapa? Karena ayatnya satu ayat dengan perintah sholat. Dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkorban. Ini satu ayat. Ini para ulama ijma bersepakat kalau ada dua amalan dalam satu ayat, tidak mungkin hukumnya beda-beda. Kalau salat wajib ya mesti kurban wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Salat wajib, zakat wajib. Namun kewajiban ini hanya bagi orang-orang yang mampu untuk berkorban. Dan Allah tahu, hati-hati, Allah tahu siapa yang mampu berkorban dan siapa yang gak mampu berkorban. Allah tahu berapa isi dompet kita ini, Allah tahu. Di kantong kita ini ada uang berapa, Allah tahu. Di dompet kita ini ada uang berapa, Allah tahu. Duit yang ada di bawah bantal itu berapa? Atau di bawah kasur ada duit berapa? Atau yang ada di laci, di lemari, di delik nosa, wangel-wangel sampai istri nggak nemukan, gitu kan? Atau uang panjenengan yang ada di rekening berapa? Allah tahu. Kenapa? Karena yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah ingin melihat siapa yang taat dan siapa yang enggak. Maka kewajiban mengeluarkan kurban ini hanya bagi yang mampu. Sekalipun banyak orang yang enggak mampu karena ada kemauan kuat, dia akhirnya apa? Mampu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum yang kedua, kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, artinya sangat dianjurkan. Karena memang tidak ada ancaman khusus, ya. Orang yang nggak kurban dia berdosa, nggak ada. Yang ada adalah ancaman hadits, orang yang mampu berkorban tapi nggak korban, ora usah sholat di masjid. Nah, itu memang ada hadisnya. Artinya ke masjid aja dia nggak pantas gitu. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurban. Ini ancaman sosial bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu. Jadi orang yang mampu kurban, tidak berkorban, kata Nabi apa? Fala yaqrabanna masajidana. Jangan dekati masjid kami. Kenapa? Allah saja nggak dimuliakan. Perintah Allah saja nggak dimuliakan. Apalagi apa? Memuliakan tempat Allah ini, yaitu masjid. Maka nggak usah datang ke masjid. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini hikmah yang pertama, yaitu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah tahu siapa yang dekat dan siapa yang jauh dari Allah. Siapa yang taat, siapa yang enggak. Siapa yang punya duit, siapa yang enggak punya duit. Siapa yang mampu, siapa yang enggak mampu. Kemudian hikmah yang kedua, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Sunnahnya siapa? Imamul muwahhidin, imamil muwahhidin. Sunnahnya imam muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Siapa? Yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan ini saya ingin mengajak panjenengan untuk baca
Surat Fussilat, surat As-Saffat. Kita ambil 3 menit saja mengkaji ayat ini. Surat As-Saffat ayat 100. Surat As-Saffat ayat 100. Juz ke Ats-Tsalis wal Ishrun, juz yang ke-23. Surat ke berapa? 37 ya. Surat As-Saffat ayat 100. Ini sejarah kurban. Dalam ayat 100 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberikan kabar gembira untuknya, bighulamin halim, dengan anak yang halim, anak yang nurut, anak yang taat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah besar atau sudah bisa diajak untuk berusaha, sudah balik, qala ya bunayya inni ara fil manam. Ini bijaknya kepala rumah tangga, bijaknya seorang suami. Insyaallah ini juga saya sampaikan di khutbah Idul Adha di Jayakusuma besok. Jadi ini seorang kepala rumah tangga yang bijak. Dalam menentukan segala kebijakan ada jejak pendapat, meminta pendapat kepada keluarganya. Apa? Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, wahai Ismail, inni ara fil manam, aku bermimpi. Anni adzbahuka, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Dan para ulama ijma bersepakat bahwa mimpinya para nabi mimpi yang benar. Ar-ru'yas shadiqah min Allah, datang dari Allah. Ya bunayya inni ara fil manam, aku mimpi anni adzbahuk, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Bijak ini. Jadi enggak apa? Enggak semaunya sendiri dalam menentukan apa? Arah kebijakan dalam rumah tangga. Dan seorang pemimpin yang harus seperti ini. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif'al ma tu'mar. Qala ya abatif'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang perintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang Allah perintahkan bapakku, kau akan menemuiku termasuk orang-orang yang soleh. Ini ayat ini nggak akan keluar kecuali dari anak yang soleh. Dan ini harusnya apa? Dijadikan sebagai teladan bagi para pemuda, remaja. Ya, remaja itu harus dekat dengan Allah, harus taat pada Allah. Dan kalimat ini nggak akan mungkin keluar kecuali dari remaja, anak muda yang saleh. Dia tahu ini perintah Allah. Makanya jawabannya apa? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama, maka tatkala keduanya berserah diri, pasrah. Bahwa ini perintah Allah, apa boleh buat, kita harus taat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala Nabi Ismail sudah dimiringkan pelipisnya untuk apa? Siap-siap disembelih. Wa nadainahu anna ya Ibrahim, maka Allah memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Artinya apa? Kau telah melaksanakan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami akan berikan jaza, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat taat pada Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini adalah ujian yang berat. Ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim, bagi istrinya, bagi putranya. Ini ujian yang berat. Wa fadainahu bidzabhin adzim, dan kami ganti Nabi Ismail dengan hewan sesembelian yang besar. Pertanyaannya, hewan sesembelian yang besar ini apa? Hah? Bapak Ibu, jamaah,
Domba atau sapi? Katanya besar. Domba sama sapi besar mana? Hah? Mana? Domba atau sapi ya besar? Domba. Katanya lebih fadainahu bidzabin hadzim. Hewan sesembelihan yang besar. Berarti kalau besar ya sapi ya. Gimana? Sapi. Dalam konteks ayat ini ya, para ulama ijma bersepakat saat itu yang diganti ya, pengganti Nabi Ismail adalah kibas atau domba yang besar. Jadi kalau nyari domba ya ojo sing cilik-cilik lah. Sampai orang mentolo arep nyembelih ya Allah iki. Cempek kok dikobanke gitu. Sekalipun memang minimal boleh usia 6 bulan boleh gitu. Cuma ya orang mentolo lah. Ya. Berikan yang terbaik gitu untuk Allah. Kalaupun harus berkorban domba yang gede. Jangan yang seadanya wis yang penting memenuhi syarat. Nah, ini kadang-kala masih banyak ini. Ya kan? Masih banyak. Yang penting korban. Nah, janganlah, jangan. Kalau perlu cari domba itu yang gede. Kalau perlu apa? Timbangnya yang gede. Apa? Kambing bull ya. Yang gede gitu. Harganya mahal, kalau yang gede 10 juta. Loh. Ya kalau mau domba ya segitu ya. Maka di sini pendapat pertama mengatakan yang afdal domba. Karena apa? Di sini ayatnya lebih alim, di sini domba. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang afdal adalah yang besar kemanfaatannya. Kira-kira kurban domba dengan kambing, domba dengan sapi, hasil dari daging ya yang dihasilkan itu lebih banyak daging domba atau daging sapi? Hah? Lebih besar sapi. Coba ya. Hasilnya lebih besar sapi. Domba seharga 3 juta, ada 7 ya. Dengan sapi ya 7 orang, setiap orang 3 juta. Artinya sapinya seharga 21 juta. Ini mesti hasil dagingnya nanti lebih gede apa? Lebih banyak sapi. Kemanfaatannya jauh lebih besar sapi. Dan memang selama ini ya kami sebagai panitia kurban memang gitu. Hasil kambing itu paling berapa gitu? Sedikit. Ya? 10 kilo. 10 kilo. Ya kan? Atau Mas Agus mana tuh? Berapa Mas? Kalau kambing itu hasilnya? Hah? 10 kilo loh, bayangkan. 10 kilo pol gede. Kalau sapi, bayangkan coba berapa satu sapi? Dibagi 7 orang, setiap orang dapat jatah berapa? Ya kan? Ya kan? Masya Allah. Bayangkan. Luar biasa. Jadi apa? Kan manfaatannya jauh lebih besar dengan sapi. Sekalipun boleh berkorban dengan kambing. Kalau kurban kambing, kambingnya sing gede ya. Diiling-iling Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan berarti kami nggak menerima kambing cerimping apa kambing sing cilik. Nah, tapi lebih kami sarankan untuk ikut berkorban kolektif sapi. Kenapa? Karena hasil sapi itu apa? Jauh lebih besar manfaatnya. Dan kami umumkan sekaligus masih ada 2 peluang. Ya, sapi 7 masih ada 2 orang ya, jatah 2 orang untuk ikut sapi 7 kurban kolektif. Silakan nanti kalau ada jamaah atau kerabat saudara yang mau ikut, silakan. Kami masih tetap menerima sampai hari penyembelian. Biasanya masjid-masjid sudah pada tutup. Kami sudah sediakan ya, jadi jangan khawatir. Nah itu. Maka ihya'us sunnah, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dakwah ya, sedikit lagi. Kemudian yang ketiga, hikmah kurban adalah at-tawsi'ah 'alal 'iyal yaumal 'id. Yaitu apa? Yaitu berusaha untuk menjalin kekeluargaan, persaudaraan dengan keluarga.
dan melakukan kebaikan-kebaikan dengan mereka. Wa isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin, dan apa? Memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang fakir dan miskin. Jadi kurban itu tidak hanya sekedar cinta kita kepada Allah, tapi kurban itu adalah cinta kita kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau kita punya tangga, punya saudara, kerabat, kalau kita ngaku cinta, sayang dengan mereka, ya enggak ya sekedar sayang dong. Kalau kita punya hadiah, ya dikasih hadiah. Kalau punya daging kurban, dikasih daging kurban. Seneng mereka, seneng enggak? Seneng. Maka untuk tahun ini ya, yang kurban, insya Allah kami akan berikan 3 kilo daging kurban dan plus 20 bungkus untuk bisa diberikan kepada kerabat atau tetangganya. Nah, silakan kalau ingin membagikan sendiri ke tetangga, maka panitia menyediakan maksimal 20 bungkus. Ya, hanya 20 bungkus. Nah, itu silakan dibagikan sendiri kepada tetangga, kerabat, saudara dan yang lain. Karena ini termasuk hikmah kurban. Supaya apa? Terjalin nanti kasih sayang dengan tetangga, dengan kerabat, tahadau tahabbu, saling beri hadiah, maka saling sayang, saling cinta mencintai. Maka kalau kita pengen punya tetangga yang baik, ya kita harus baik dengan mereka. Salah satu tandanya apa? Caranya dengan sering kasih hadiah. Kalau kurban ya dibagi daging kurbannya. Kemudian yang terakhir, hikmah kurban adalah wujud syukurnya seorang hamba kepada Allah. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah, maka dia wujudkan dengan berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Itu 2 wujud syukur dalam ayat ini. Orang kalau syukur kepada Allah tandanya 2 dalam ayat ini. Pertama sholat, yang kedua kurban. Maka kalau orang nggak perhatian dengan sholatnya, maka dia nggak bersyukur kepada Allah. Dikasih mata yang sehat, kaki yang sehat, telinga yang sehat, harusnya dipakai untuk sholat, datang ke masjid jamaah, terutama yang mas-mas, yang ganteng-ganteng, ayo jamaah ke masjid. Yang masih muda-muda terutama ini, oh ya Allah ya, Bapak Ibu kalau mau cari mantu, cari yang sregep ke masjid. Nggak ke masjid, backlist. Nah, itu coret syaratnya mantuku sregep nih masjid. Nah gitu harusnya. Ya brigas ya. Syaratnya apa? Rajin jamaah ke masjid, terutama subuh. Nah, itu mesti kalau ada anak muda kok rajin ke masjid, terutama subuh, insya Allah dia adalah anak yang soleh. Tiba-tiba ditanya, wes nikah mas? Sampun. Cari yang lain. Nah seperti itu. Maka ini wujud apa? Syukur kepada Allah. Dengan apa? Salat. Dan yang kedua adalah dengan kurban. Orang diberikan nikmat yang banyak, maka salah satu wujud syukurnya kepada Allah adalah dengan berkurban. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Jangan lupa yang puasa Arafah besok pagi, jangan lupa untuk sahur. Dan juga kami umumkan sekaligus kepada seluruh jamaah, besok sore ada buka puasa Arafah ya. Besok sore ada buka puasa Arafah. Mau menunya apa? Request di grup ya, ditulis tidak apa-apa. Saya pengen ini Ustadz besok, ya kan? Maka insya Allah besok kita ada buka puasa Arafah, ada kajian sore. Namanya ngaji yang ngaji Bapak Ibu ya. Jangan datangnya maghrib baru datang. Nah, insya Allah kajian kita mulai jam 5. Ya undangannya 4:30, tapi insya Allah jam 5 tepat kita mulai. Maka harapan besar jamaah semuanya bisa hadir ya, kita ngaji bersama dan nanti kita buka puasa Arafah bersama. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk istiqomah memperbanyak ibadah dan amal salih secara khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu
kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan terima kasih, yang benar dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika yang benar alhamdulillah, yang salah maka saya siap rujuk kembali pada yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini ampun kundur, jangan pulang dulu karena ibu-ibu dapur telah menyediakan hidangan bakso ya. Selamat menikmati dan tolong tetap menjaga kebersihan dan kerapian masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.